Kalau di buku Danang Morsita itu 11 dan 12. Oke. Nah, kemarin sudah dibahas juga apa itu sistem bilangan real ya. Ini kalau kita lihat di sini berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan ya. Ini mengulang apa yang dibahas pekan kemarin. Jadi bilangan real ini dia terdiri dari sejumlah himpunan bilangan yang lain ya. Ada bilangan rasional, kemudian bilangan bulat, kemudian bilangan asli. Bilangan irasional juga dia termasuk dalam bilangan real gitu ya. Bilangan real ini dia mencakup bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan ya, A per B. Tapi di sini ada bilangan irasional ya, bilangan tidak bisa dibuat pecahan ya. Contohnya di sini ada akar 3, ada akar 3, akar 5 ya. Kemudian akar pangkat 3 dari 2 pi ya. Kemudian 3 per pi kuadrat. Nah, ini adalah contoh dari bilangan irasional. Karena kalau kita coba lihat ya nilainya akar 3 ya. Kalau kalian coba cek di Excel ya, atau di kalkulator gitu ya. Ini desimalnya tidak pernah berhenti ya. Jadi terus berlanjut gitu ya. Jadi tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan ya, A per B. Nah, ini sistem bilangan real. Kemudian kemarin disinggung juga bahwa karakteristik dari bilangan real ya, itu ada sifat order, urutan. Ya, urutan ya. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil atau sama dengan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa dalam bilangan real ini, dalam himpunan bilangan real ini sifatnya itu padat ya, solid atau density gitu ya. Jadi di antara dua bilangan real itu ada bilangan real yang lain. Nah, kemudian ada sifat-sifat bilangan real. Yang pertama adalah sifat komutatif ya, commutative properties ya. Ini untuk penjumlahan ya dan juga perkalian. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, jadi kalau kita tukar posisinya itu tidak mengakibatkan perubahan nilai ya. Di A plus B sama dengan B plus A. Kalau pengurangan bagaimana? A min B dengan B min A sama tidak? Tidak, Pak. Ya, berbeda ya. Jadi A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A, ya, kecuali A-nya sama dengan B. Ya. Kalau A sama dengan B, gitu ya, A dikurangi B dengan B dikurangi A itu sama. Gitu ya. Tapi commutative properties untuk pengurangan itu tidak berlaku secara umum, karena tadi ada pengecualian. Kemudian untuk perkalian juga sama. A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Ini komutatif. Jadi 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3. Nah, ini hati-hati ya kalau kalian beli obat gitu ya. 3 kali 1, ya, 3 obat dalam 1 hari. Itu bukan berarti 1 obat dalam 3 hari.
Walaupun secara matematis 1 kali 3 itu sama dengan 3 kali 1 nilainya, tetapi implementasinya beda gitu ya. Nah, nilainya sama tetapi dalam penjabarannya berbeda ya. Misalkan gini, 3 kali 5. Ini maksudnya apa 3 kali 5? 3-nya yang 5 kali atau 5-nya yang 3 kali? 3-nya 5 kali, Pak. 3-nya 5 kali. Atau 5-nya yang 3 kali? 3-nya yang 5 kali, Pak. 3-nya 5 kali. Begitu ya. Sempat jadi pembahasan dulu ya di berita ya. Jadi ada siswa yang menguraikan ya perkalian 2 buah angka, tetapi penjabarannya kurang tepat, ya, tapi nilainya benar. Tapi oleh guru itu kurang tahu salah atau seperti apa ya. Oke, 3 kali 5 itu 3-nya ada 5 atau 5-nya ada 3? Coba. Fathan, coba Fathan. Ya, Pak. Ini peserta apa nih Fathan? Peserta pelatihan. Belum mengganti nama, Pak. Ganti nama. Oke. Menurut Fathan 3 kali 5 itu 3-nya ada 5 atau 5-nya ada 3? 3-nya ada 5, Pak. Kenapa, Fathan? Karena 3 Oh, terputus Tiga. suaranya. Gimana? Karena 3-nya di depan, Pak. 3-nya di depan. Jadi 3 kali 5, 3-nya ada 5. gitu. Iya. 3-nya ada 5. Ya, oke. Kalau ini ya, misalkan 3X. Nah, 3X itu bagaimana kalau kita ingin menjabarkannya? Ini kan 3 dikalikan X ya. Bagaimana kita menguraikannya? Izin menjawab, Pak. Silahkan, Kaila. X-nya 3 kali. X-nya 3 kali. X-nya ada 3. Jadi X ditambah X ditambah X, begitu ya? Iya, Pak. Terus Kaila 3 kali 5 menurut Kaila apa? Menurut saya 5-nya ada 3. 5-nya ada 3, gitu ya. Betul Kaila? Yakin? Yakin, Pak. Oke, yakin. Oke, terima kasih Kaila ya. Ya, kita coba ini ya, 3X. Bukan berarti 3-nya sejumlah X. Nah, kalau 3 sejumlah X, berapa ya X-nya ini kan? Tidak bisa ditentukan ya. Jadi 3X itu adalah X ditambah X ditambah X. Jadi kalau kita berkaca pada kasus ini, ya, maka 3 kali 5 itu adalah penjumlahan dari 5, 5, 5. 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 5-nya ada 3 kali. Jadi kalau 3 kali 5 berarti 5 ditambah 5 tambah 5. Kalau 5 dikali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3.
Ini walaupun nilainya sama ya, tapi dalam penjabarannya beda. Tapi di sini yang ditekankan nilainya ya, value. 3 kali 5 dengan 5 kali 3 itu sama dari segi value nilainya, tetapi dari penjabarannya itu berbeda. Ya, seperti 1 kali 3, 3 kali 1. Dikasih obat, 3 kali 1 berarti 3 kali dalam sehari. Kalau 1 kali 3 berarti 1 obat dalam 3 hari. Itu commutative properties. Kemudian selanjutnya adalah associative properties. Nah, ini asosiatif ini urutan ya. Jadi urutan yang didahulukan yang mana? Misalkan A plus B ini didahulukan, dijumlahkan pertama kali, kemudian hasilnya itu ditambahkan dengan C, itu nanti hasilnya sama dengan ya ketika kita menjumlahkan B plus C terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan A. Ini sama ya nilainya. Di dalam konteks penjumlahan. Kemudian di dalam konteks perkalian juga sama ya, berlaku asosiatif. Di dalam pembagian berlaku tidak asosiatif. Coba sini Alvira, coba Alvira. Di dalam pembagian berlaku asosiatif tidak? Di dalam pembagian ya, Pak? Sepertinya tidak, Pak. Contohnya seperti apa? Coba berikan contoh yang sederhana. Berapa ya? Bentar, Pak. Nggak usah ribuan angkanya, di bawah 10 aja ya, yang sederhana. Kayak misalnya 10 bagi 2 itu nggak sama kayak 2 bagi 10, Pak? Itu asosiatif atau komutatif? Itu komutatif sih, Pak. Sudah menjawab, bagus. Ya tinggal Bapak mintanya yang asosiatif. Coba. Ambil angka yang sederhana saja, Alvira, di bawah 10. Tapi di situ ada ini, A, B, C, berarti ada 3 angka ya. Ada 3 angka, 3 bilangan ya. Kalau tadi kan yang Alvira sampaikan itu hanya 2, A, B. Sekarang coba tambahkan satu lagi. Berarti yang satu laginya itu jadi pembilang juga atau gimana, Pak? Ya kan misalkan A, di sini, tulis Misalnya ya. 2 dikali 3, 2 dikali Bukan 3 kali, dibagi, bagi semua jadi ya, Pak? misalkan A dibagi B dibagi C. Nah, apakah sama dengan ketika A dibagi, ya, ini yang didahulukan B dibagi C dulu, kemudian nanti hasilnya tuh dia jadi penyebut ya. Nah, ini sama tidak? Berikan contohnya gitu ya. Misalnya 10 dibagi 2 dibagi 5. 10
dibagi 2, tutup kurung dibagi 5. 10 dibagi berapa? Bagi 2 dulu. Ya, itu kan 5. 5 dibagi 5 itu kan 1. Dia nggak sama kayak 10 dibagi 2 dibagi 5 kan itu kalau misalnya dibagi nggak bisa, Pak. Jadi 2/5. 2/5 dibagi 10 hasilnya bukan 1. Oke. Coba ya 5. 10 dibagi 2/5. 10, 5. 4, Pak. Berapa? Yang kanan 4 hasilnya. 4. Berarti tidak sama ya? Iya, Pak. Iya, tidak sama. Itu sederhana ya, Alfira ya. Jadi tidak usah berpikir rumit. Jadi untuk associative properties di operasi pembagian itu tidak berlaku ya, kecuali kalau misalkan masing-masing itu bernilai berapa kalau ingin berlaku associative properties di pembagian. Coba. Bernilai 1, Pak. Bernilai 1. Jadi kalau nilai A1, B1, C1 itu nanti berlaku associative properties. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya ya. Oke. Asosiatif ini urutan yang diprioritaskan. Kemudian selanjutnya sifat yang ketiga adalah distributif ya, property. Sifat distributif. Jadi A dikalikan B plus C itu nanti ya ini A kalikan B, kemudian karena ini operasinya ada penjumlahan, jumlah tambah A dikalikan C, jadi AB ditambah AC. Kemudian B tambah C, ya. Kemudian hasil dikalikan A ini sama dengan ya AB ditambah AC sama. Jadi distributive property. Jadi nilainya sama ya. Jadi baris pertama dengan baris kedua itu nilainya sama. Ya, itu distributive property. Ya. Nah selanjutnya sudah Bapak singgung ya di pertemuan sebelumnya bahwa dalam sistem bilangan real itu ada sifat order urutan. Nah biasanya direpresentasikan dalam bentuk garis bilangan ya untuk memudahkan kita melihat ya, membandingkan dari satu nilai dengan nilai yang lainnya. Tetapi kalau misalkan kita fokus ya pada beberapa bilangan, maka kita tetapkan intervalnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk ya interval ya, ada interval terbuka. Ya, interval terbuka artinya di sini misalkan ya dinotasikan dengan kurung tutup tapi melengkung ya A B. Itu adalah nilai-nilai di antara A dan juga B. Tetapi nilai A dan B ini dia tidak masuk ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini A-nya itu berlubang ya. Berlubang. Misalkan di sini ya. X misalkan berapa ya? 1 ya. Kira-kira angka yang di sini berapa? Ini kan 1 kan tidak masuk ya. Kira-kira angka yang di sini berapa? 2, Pak. 2 dan seterusnya. 2 dan seterusnya. Ya, siapa Fauzan ya tadi? Iya, Pak. Kenapa 2 Fauzan? Karena lebih besar ke arah kanan. Ke arah kanan ya. Oke, sifat dari bilangan real kan di antara dua bilangan real ada bilangan real yang lain ya.
Di antara 1 dan 2 ada berapa? Bilangan berapa? 1,1 Pak. Afira 1,1. Iya, 1,01. 1,01. 1,01. Oke, di antara bentar. Di antara 1 dan 1,01 ada bilangan lagi nggak di sini? Ya tinggal dijumlahkan ya. Berapa? 1,005 ya? Oke, kemudian di antara 1 ada lagi nggak? Oh ada. Jadi memang apa ya? Suatu angka yang memang sangat kecil sekali ya. Di sini tuh. 1,00000 ya, sangat kecil sekali dan tidak bisa kita tetapkan nilainya karena saking padatnya di situ gitu ya. Saking padatnya di situ. Jadi dalam bilangan hasil memang karakteristiknya seperti itu, tidak bisa kita tentukan nilai yang ada setelah 1 ini gitu ya. Oke. Ya ini untuk memahami makna dari ini ya. Setelah bulatan kosong ini gitu ya. Nah, angka 1 ini tidak masuk ya karena kosong tadi. Kemudian yang kedua ini kurung buka tutup siku ya, kurung siku. Nah, kurung siku dia menunjukkan bahwa nilai dari A dan B-nya itu masuk ya. Nilai A dan B-nya itu masuk. Maka bulatannya di sini bulatan yang terisi ya. Terisi. Kemudian ini kombinasi antara yang siku dan juga yang melengkung. Ya, ini dideskripsikan dengan himpunan seperti ini. Jadi nilai-nilai X di mana X itu dia lebih dari atau sama dengan A, kemudian kurang dari B. Oke, kemudian seperti ini ya, Bapak ingin coba tanyakan ya. Betul tidak? 2 kurang dari atau sama dengan 2? Betul Pak. Benar, Pak. Benar ya. Oke. Karena ada tanda di sini sama dengan atau ya. 2 kurang dari atau sama dengan 2 ya. Kalau atau jika salah satu memiliki nilai kebenaran maka di situ bernilai benar ya. Oke, ini yang sama ya kombinasi tapi ini yang melengkung dulu, setelah itu ditutup dengan kurung siku. Kemudian selanjutnya ini menunjukkan nilai tak hingga. Nah, tak hingga ini ada yang menyebutkan ini bukan sebuah angka ya. Karena itu di luar dari apa yang kita bayangkan ya. Ya, coba ya kalian misalkan merenung ya kira-kira bilangan yang paling besar di dunia ini berapa sih? Ada tidak bilangan yang paling besar ya? Kalau angka paling besar berapa? Atau digit paling besar berapa? Digit 9 ya, Pak. 9. Kalau digit 9 yang paling besar. Tapi kalau bilangan ya, bilangan paling besar berapa? Tidak ada ya. Kita tidak mampu untuk menyebutkan ya bilangan yang paling besar. Kemudian jadi infinity ini ya, ini adalah simbol ya yang bukan menggantikan sebuah bilangan, tapi
ini menunjukkan bilangan yang sangat besar. Walaupun kita tidak tahu bilangan yang paling besar itu berapa. Karena ketika kita menyebutkan bilangan yang paling besar, kemudian setelah itu kita melihat ada lagi bilangan yang lebih besar. Kan anak kecil kan, 1.000.000 ya, kalau ditanya paling besar berapa? 1.000.000. Kemudian kalau ditambah 1 lagi, ya 1.000.001 gitu kan ya. Jadi ketika bilangan tahingga ditambah dengan bilangan apapun, itu nanti hasilnya tahingga. Gitu. Atau tahingga dibagi tahingga berapa? Tahingga dibagi tahingga. Ya, nggak tahu kita ya. Jadi nggak tahu jawabannya, itu aja lebih baik. Karena memang tahingga sama tahingga ini dua bilangan yang tidak bisa kita prediksi berapa. Nah, kalau ke kanan itu positif tahingga, tapi kalau ke kiri itu negatif tahingga. Nah, nanti konsep tahingga ini atau negatif tahingga ini akan kita bahas di dalam limit ya. Ya, ini interval ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah familiar dengan tanda seperti ininya. Kemudian selanjutnya adalah pertidaksamaan. Ini juga menjadi karakteristik dari sistem bilangan real karena ada order, ada urutan ya. Ya, pertama jika A kurang dari atau sama dengan B, kemudian kita tambahkan ya dari masing-masing ruas ini dengan sebuah bilangan sini C, maka nilainya itu sama. Jadi maksudnya tidak berubah ya tanda pertidaksamaannya. Jadi A plus C itu kurang dari atau sama dengan B plus C. Kemudian dikurangi juga sama, tidak merubah tanda pertidaksamaan. Dikalikan dengan sebuah bilangan yang lebih dari 0 juga tidak merubah tanda pertidaksamaan. Nah, merubah tanda pertidaksamaan itu berubah ketika itu dikalikan dengan bilangan sini C kurang dari 0. Jadi misalkan ya jika A kurang dari atau sama dengan B, jika yang sini C-nya kurang dari 0, ya maka di sini tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi CA itu lebih dari sama dengan CB. Ya. Kemudian yang kelima, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, ya coba bayangkan ya, A lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, ya. Maka nih di dalam maka ada jika dan hanya jika. Jika A kurang dari atau sama dengan B, ya. Jika dan hanya jika 1 per A itu lebih dari atau sama dengan 1 per B. Karena kalau pecahan ya, itu semakin kecil penyebut, efeknya bagaimana? Semakin besar nilainya. iya, semakin besar nilainya. Jadi misalkan 1 per 0,000001 gitu ya. Ini penyebutnya sangat kecil, tetapi dengan konsep seperti ini 1 per 0,001 dia hasilnya sesuatu yang besar. Kemudian 1 per ini 1 triliun. Bapak nggak mau nulis nolnya, banyak ya. Triliun ini triliun, ya triliun ya. Nah, ini nilainya kecil ya. Jadi semakin besar itu penyebut, ya, maka nilainya semakin kecil.
Jadi bertolak belakang atau berkebalikan hasilnya. Kemudian selanjutnya jika A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari atau sama dengan D, kemudian kita jumlahkan di sini. Jadi A ditambah C itu nanti kurang dari atau sama dengan B plus D. Ya. Kalau misalkan ini A kurang dari sama dengan B dan C lebih dari sama dengan D, ini bagaimana hasilnya? Coba Restu, bagaimana Restu? Halo Restu? Iya, Pak. Restu ini dari mana nih? Dari Bandung ini Restu? Dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Iya, Jakarta Saya Timur. kira dari Geger Kalong Girang. Orang Jakarta, Pak. Orang Jakarta. Ya. Ya, Saya kira ada kaitan dengan Agim nih. iya dulu sama saya fansnya, Pak. Jadi pas Oh iya. dia hamil, dia namain saya gitu, Pak. Oh, iya. Ya, karena Bapak kuliah S1 di UPI, jadi tahu ya. Sering ini juga. Oke. Gimana Restu? Menurut Restu? Menurut saya itu jadinya A plus C lebih besar atau sama dengan B plus D, Pak. A plus C lebih Lebih besar atau sama besar. dengan B plus D. Kenapa? Alasannya? Karena itu keterbalikan ya, Pak, ya. Dari yang kurang atau sama dengan kan B plus D-nya kan lebih besar daripada A plus C. Jadi kalau yang lebih besar sama dengan, jadi dibaliknya gitu, Pak. Gitu. Coba gunakan angka saja coba. Bilangan ya, Restu. Kalau menurut saya gini, Pak, jadi yang 1 plus 2 itu lebih besar sama dengan dari 2 plus 1. Jadi dia sama dari segi nilai gitu, Pak. Jadi Cuma dibalik aja gitu. 1 kurang dari 2. Ya. Kemudian 2 lebih dari sama dengan 1. Begitu ya? Iya, Pak, menurut saya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Kalau menurut saya Siapa nih? itu Samuel jadi ya? Samuel ya? Theodor, Pak. Oh, Theodor. Ya, Iya, Theodor, Pak. silakan Theodor. Kalau menurut saya itu jadinya A plus D lebih kecil dari sama dengan B plus C. Jadinya, oke, saya tulis di bawahnya. A, A plus D, D lebih kecil dari sama dengan B plus C. B plus C. Kenapa? Karena dari diketahuinya itu kan ada 2 perbandingan gitu ya, Pak. Yang dari keduanya itu yang lebih kecil itu A, dan yang dari satunya itu sama D. Jadi kalau misalnya yang paling kecil dijumlahin, hasilnya bakal lebih kecil dari yang lebih besar. Oke. Ya, berdasarkan ini yang ke-6 ya, Theodor ya? Iya, Pak. Iya, oke. Coba Bapak minta pendapat Theodor nih, dari yang disampaikan Restu, betul tidak ini? Menurut saya kurang tepat, Pak.
Kenapa kurang tepat, Theodor? Bukan kurang tepat. Belum tentu benar karena angkanya kan juga nggak pasti, Pak. Gitu. Oke. Belum tentu benar. Coba Iya. Theodor berikan angka yang menggugurkan pendapat dari Restu. Coba. Sebentar, Pak. Ini dalam matematika namanya counter example ya. Jadi untuk meruntuhkan ya suatu kesimpulan itu cukup kita berikan satu contoh saja. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Theodor. Kalau misalnya yang dari Restu, itu kan kesimpulannya A plus C lebih besar dari sama dengan B plus D, Pak. Kalau misalnya A-nya kita bikin 2, kemudian B-nya itu 5, terus D itu 3, dan D itu 1, maka nanti persamaannya itu jadi 2 tambah 3 lebih besar dari sama dengan 5 tambah 1. 2 tambah 3 itu 5, terus 5 tambah 1 itu 6. Jadinya persamaannya 5 lebih besar dari sama dengan 6, itu salah, Pak. Oke. Theodor, terima kasih. Mas, Bagaimana Pak? Restu menerima? Ya Pak, siap Pak. Lebih masuk akal dari Theo Pak. Protes nggak Restu? Aman Pak. Aman. Oke. Nanti baikan ya sama Theodor ya. Oke, begitu ya. Jadi A kurang dari sama dengan B dan C lebih dari atau sama dengan D ya, tinggal dibalik saja ya di sini. Jadi D kurang dari atau sama dengan C, nanti berdasarkan teorema ini ya, jadi A plus D kurang dari atau sama dengan B plus C. Oke. Nah, kita akan mencoba nih menyelesaikan ya pertidaksamaan. Tentu bentuk dari pertidaksamaan banyak sekali ya. Kita akan coba kaitkan ya pertidaksamaan ini dengan ini ya interval ya. Nah, misalkan diberikan di sini x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 0 ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ya, kita coba selesaikan dengan ini ya, pemfaktoran ya. Ini karena koefisien dari x kuadratnya 1 ya. Di x, di sini x. Nah, kita akan mencari 2 bilangan di sini. Kira-kira berapa di sini? Min 2 sama min 3. Yang dijumlahkan hasilnya negatif 5 ya. Kemudian dikalikan itu hasilnya positif 6. Berapa? Min 3 dan min 2. Min 3 dan min 2. Oke. Jadi X
min 3 ya dikalikan X min 2 itu kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, biasanya di sini ada dua bilangan ya. Ada dua bilangan. Jadi A dikalikan B itu kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, ini harus kita identifikasi ya masing-masing ya. Jadi A dikalikan B itu kurang dari sama dengan 0 kalau apa? Kalau misalkan A-nya itu positif, B-nya negatif. Itu nanti hasilnya dia jadi kurang dari sama dengan 0. Kemudian A-nya itu negatif, B-nya positif. Juga hasilnya negatif ya, kurang dari 0. Atau bisa juga ya A-nya itu 0, A-nya 0, kemudian B-nya berapapun ya, 0 kali B, nanti dia hasilnya sama dengan 0. Ya. Ataupun di sini A dikalikan 0, pasti ini hasilnya sama dengan 0. Ya. Oke. Kalau positif sama positif, bagaimana? Tidak akan mendapatkan nilai 0 atau negatif. Ya. Karena positif kali positif itu nanti hasilnya positif. Atau negatif kali negatif itu hasilnya positif, ya, bukan 0. Oke, dari sini kita bisa membuat ini ya, sebuah garis bilangan. Ya. Garis bilangan. Di sini karena ada tanda sama dengan, jadi kita buatkan bulatan yang berisi ya. Ada isinya. Jadi di sini X dikurangi 2 ya, kita misalkan sama dengan 0. Berarti X di sini sama dengan 2. Kemudian satu lagi X min 3 itu sama dengan 0, maka kita tetapkan di sini 3 ya. Nah. Nah, di sini ada berapa daerah di sini? Ada 1. Aduh, nggak pas ya. Ini ada 3 daerah ya. Sebelah kiri 2, kemudian di antara 2 dan 3, kemudian di sebelah kanan 3 ya. Kemudian kita ambil ya, ambil titik ya, satu titik uji atau angka ya, bilangan ya. Bilangan nanti di masing-masing daerah ya. Untuk melihat apakah di daerah tersebut itu bernilai positif atau bernilai negatif. Di sebelah kiri 2, misalkan kita ambil angka berapa? Angka berapa? Coba yang mudah. 1, Pak. Nah, 1, oke. 1 kita gantikan ya di sini ya. Jadi 1 dikurangi 3 itu negatif 2 ya. X sama dengan 1 ya. Negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 2 ya. Negatif 1. Dia hasilnya bagaimana? Positif, Pak. Positif ya. Berarti di sini ya positif ya. Di daftar yang kita buat juga dia ketika A dan B-nya dua-duanya negatif itu tidak menjadi masuk kategori di sini ya. Jadi di sini positif. Kemudian kita ambil juga yang di sini ya, yang mudah dulu. Sebelah kanan 3. Misalkan berapa? 4, Pak. 4 ya. 4. 4 dikurangi 3, 1. Ya. Kemudian 4 dikurangi 2, 2. Nah, nilainya bagaimana? Positif juga. Positif. Ya, positif.
Oke, ini boleh ditambah positifnya banyak, boleh ya, boleh 1 juga tidak. Sekarang di antara 2 dan 3 kita pilih berapa? Yang gampang berarti berapa? Ya, ini kalau koma ya biasanya pada ilfil gitu ya. Tidak apa-apa ya. 2,5 atau 1/2 ya. Oke, 2,5 ya, dikurangi 3 itu negatif 1/2 ya. Kemudian 2,5 dikurangi 2 hasilnya setengah. Nah, negatif kali positif bagaimana? Negatif. Negatif ya, Ini negatif. negatif. Yang kita inginkan di mana di sini? Yang kurang dari 0 ya. Ini yang ada di daftar. Nah, sehingga solusi dari pertidaksamaan ini x kuadrat dikurangi 5x plus 6 kurang dari atau sama dengan 0 adalah x-nya dia lebih dari atau sama dengan 2 kemudian kurang dari 3 ya. Kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini ya. Nah, kalau kita tuliskan solusinya itu dalam bentuk himpunan gitu ya. X di mana X itu lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 3. X-nya dia bilangan real ya. Ini kalau misalkan di sini dituliskan X adalah bilangan real. Ini untuk solusinya ya, atau istilahnya HP ya, himpunan penyelesaiannya. Karena di dalamnya ada elemen-elemen, ada anggota. Ya, ini contoh bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan. Oke, jelas ya pertidaksamaan. Kemudian lanjut ke nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Apa itu nilai mutlak? Biasanya nilai mutlak adalah nilai positif, betul tidak? Iya, Pak. Selalu positif? Iya, Pak, selalu positif kalau dimutlakin. Ya, dimutlakin jadi positif ya, positif atau 0 ya, 0. Ini definisinya di sini ya. Jadi harga mutlak atau nilai mutlak dari X itu definisinya ada 2 ya di sini. Jadi dia bernilai X kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi misalkan 5 ya, maka nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Nilai mutlak 0 itu 0 ya. Jadi nilai mutlak dari X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 itu adalah X. Tapi nilai mutlak dari X yang kurang dari sama dengan 0 itu adalah negatif X. Misalnya apa? Misalnya negatif 2. Negatif 2, nilai mutlak dari negatif 2 berapa? Di sini, negatif X. Negatif 2. Berarti negatif, negatif, positif, jadi 2. Gitu ya. Jadi definisi dari nilai mutlak ya. Kalau misalkan X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka dia X. Tapi kalau X-nya kurang dari 0, itu adalah negatif X. Gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat ya, properties dari absolute values ya. Nah, di sini harga mutlak dari AB itu sama dengan hasil kali mutlak masing-masingnya. Jadi harga mutlak A dikalikan harga mutlak B ya. Nah, kemudian yang kedua di sini harga mutlak dari A per B itu sama dengan harga mutlak A dibagi dengan harga mutlak B. Gitu ya.
Kemudian ada sifat lagi triangle inequality ya. Jadi harga mutlak dari A plus B itu kurang dari atau sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di buku ada tidak ya? Ya bisa dilihat lah. Oh, ada ya ketak sama segitiga. Ini Bapak campur-campur materinya dari buku yang lain juga. Kemudian juga harga mutlak dari A kurangi B itu lebih dari atau sama dengan harga mutlak dari harga mutlak A dikurangi harga mutlak B. Nah, kemudian kita coba gabungkan ya, antara pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Ya. Di sini harga mutlak X, ya, nilai mutlak X kurang dari A. Dan misalkan kurang dari 5. Itu jika dan hanya jika ya X-nya itu di antara negatif 5 dan juga 5 ya. Jadi kalau kita gantikan nilai X-nya dengan bilangan yang lain, tapi dia kurang dari 5, berarti isinya yang ini aja. Nah, negatif 4, ya. Negatif 4, kalau X-nya kita gantikan negatif 4, ya dia masih masuk di sini. Karena kurang dari 5. Tapi kalau misalkan kita ganti X-nya dengan 10, atau negatif 10, itu pertidaksamaan ini tidak berlaku. Karena 10 kurang dari 5 itu statement yang salah, bernilai salah. Ya. Jadi X ini nilainya di antara negatif 5 dan juga 5. Kemudian nilai mutlak X lebih dari A. Itu jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Gitu ya. Misalkan kita ambil lagi nilai mutlak X lebih dari 5. Itu jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari negatif 5 atau X-nya lebih dari 5. Ya, tadi misalkan 10 ya. 10 itu di mana? 10 itu adalah X lebih dari 5. Maka di sini 10, nilai mutlak dari 10 itu lebih dari 5. Statementnya benar. Negatif 10 juga sama. Negatif 10 itu kurang dari negatif 5. Ya. Kalau kita gantikan sini, negatif 10, nilai mutlak dari negatif 10 itu lebih dari 5. Statement yang benar. Ya. Oke, ini. Jadi kalau kurang dari itu di antara, kalau lebih dari itu sebelah kiri, sebelah kanan. Ada yang mengingatnya seperti itu ya. Jadi ingat zaman ketika ini dulu itu SNM, SPMB dulu ya, pas zaman Bapak SPMB. Jadi karena banyak yang harus dipelajari sehingga mau tidak mau kita harus menghafal gitu ya. Dari fisika, kimia, biologi gitu kan ya. Matematika, sehingga kita buat chunking gitu ya. Jadi metode-metode yang cepat untuk menghafal. Jadi kalau kurang dari di antara, kalau lebih dari ke kiri atau ke kanan. Gitu. Kemudian di sini harga mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Nah, sini
akar dari X kuadrat itu adalah nilai mutlak dari X. Jadi misalkan seperti ini ya. Akar dari 9 berapa? 3, Pak. 3, 3. 3 Oke. Pak. Kalau X kuadrat sama dengan 9. X berapa? 3. Ya, Pak. 3, Pak. Berapa? 3? 3 dan min 3, Pak. Oke. Plus minus ya. Nah, harus dibedakan ya. Jadi akar dari 9 itu sama dengan ini, harusnya gini ya. Nah, gitu ya. Ini sama dengan 3 gitu ya. Tetapi kalau X kuadrat sama dengan 9, itu nilai X-nya adalah positif 3 atau negatif 3. Mengapa? Ya, sebetulnya ini bentuk dari persamaan kuadrat ya. Ini kan jadi X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan, jadi X dikurangi 3 ya, dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Jadinya X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan negatif 3. Nah, makanya di sini jawabannya adalah X-nya plus minus 3. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian di sini harga atau nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Jika dan hanya jika, kalau kita kuadratkan masing-masing, jadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke, kita coba ya pertidaksamaan ini. Jadi ada pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan mutlak ya, nilai mutlak dari 3x plus 1 ya, kurang dari 2 dikali nilai mutlak x dikurangi 6 ya. Kira-kira kita menggunakan strategi yang mana? Atau coba Pak ingin bertanya nih ke siapa ini? Yang ini Elkheren Yesya, Elkheren Yesya. Iya. Halo? Halo Elkheren? Elkheren ya? Atau Elkheren? Ini tidak ada orangnya berarti ya nih, Elkheren ya? Oke, Elkheren tidak ada berarti ini. Fauzan dicatat ya, Elkheren tidak ada ya. Selanjutnya coba Lydia, ada Lydia? Halo Lydia, Lydia Amanda Aprilia. Ini kalau disebutkan dipanggil tidak ada berarti tidak hadir ya, Fauzan ya? Nanti. Ya Pak, maaf tadi saya jaringan saya ganti wifi jaringan. ke data seluler soalnya Pak. Oh gitu. Pas ya, pas Bapak tanya. Langsung sinyalnya turun ya. Oke, Elkheren. Manggilnya apa nih? Halo. Alkeren aja Pak, Alkeren. Hah? Elkheren.
Karen. Oke, menurut Karen bagaimana nih untuk menyelesaikan soal ini? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Karena untuk Karena untuk sinyalnya turun lagi ya. Oke, kita lanjut saja. karena saya langsung masih kurang memahami, Pak. Oh, kurang memahami ya. Iya. Oke, kita lihat nih yang atas ya. Nah, kira-kira gunakan yang mana? Soalnya tadi. Ya, kita gunakan yang bawah ya. Jadi nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y itu jika dan hanya jika X kuadrat itu kurang dari Y kuadrat. Jadi kita bisa kuadratkan kedua ruas ya. Jadi 3X plus 1 dikuadratkan ya kurang dari, nah di sini 2 kita gunakan yang ini. Nah, jadi nilai mutlak AB itu sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B. Jadi bisa digabung. Jadi 2 ini sebetulnya bisa juga kita gantikan dengan nilai mutlak 2. Jadi nilai mutlak 2 dikalikan nilai mutlak X dikurangi 6. Kemudian bisa kita gabungkan. Jadi 2X dikurangi 12 kuadrat. Nah, ingat di sini bahwa harga nilai tanda ini, absolute bar ini ya, tanda mutlak ini tidak sama dengan kurung ini, tidak sama ya. Hati-hati. Ini hanya merubah ya, merubah dari bentuk mutlak ke bentuk kuadrat ini ya. Jadi tidak sama ya. Jadi 3X plus 1 kuadrat kurang dari 2X dikurangi 12 kuadrat ya, dikuadratkan. Ini kita langsung selesaikan ya. 3X plus 1 dikuadratkan jadi berapa? 9X kuadrat ditambah 6X. 2 ya 6X ditambah 1 ya, tambah 1 kurang dari ini Tambah 2. 4X kuadrat. 4X kuadrat dikurangi 48. 8 X dikurang X 144. dikurang atau ditambah? Plus Tambah ya 144 ya. Oke. Ini yang suku yang memiliki, maksudnya yang memiliki variabel yang sama bisa digabungkan ya. Sini 9X kuadrat, sini 4X kuadrat ya. Jadi 5X kuadrat ya. Kemudian plus 6X, di sini negatif 48X. Jadi berapa? 54X. Di sini plus 1, di sini plus 144. Jadi berapa? 143 ya, kurang dari 0. Oke. Kira-kira berapa nih kalau kita melakukan faktorisasi? Kemungkinan kalau 5 itu 1 kali 5 ya. Berbeda kalau 6 itu banyak variasi. 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2.
Tapi kalau 5, ini kemungkinannya ya 1x dengan 5x. Nah, sekarang yang kita cari yang ininya nih, kira-kira berapa. Jadi hasil kalinya itu X plus 13. berapa? X plus 13. X plus 13. Iya. 5x min 11. 11 ya. Oke. Betul ya? Jadi di sini X-nya sama dengan negatif. Belum ya. Oke, jadi berapa himpunan penyelesaian di sini? X ini kita pakai yang tadi ya, pakai garis bilangan ya. Ini 11/5 ya. Bulat ya, bulatannya tidak terisi karena dia tidak ada tanda sama dengan. Nah, gitu ya, harusnya di sini sih, tapi nggak apa-apa. Ini 11 maaf. 13. Ya, bentar. Oke, negatif 13 ya, kemudian di sini 11/5 ya. Mana yang negatif? Di kiri, tengah, kanan. Di tengah. Tengah, Ya, Pak. di tengah ya. Jadi coba kalian pakai titik uji ya. Misalkan berapa di sini? Angka 1 gitu ya. Angka 1 atau negatif 1 gitu ya. Nanti kalian akan mendapatkan di sini negatif ya. Di sini dia pasti positif, di sini positif ya. Coba kalian cek ya. Maka di sini solusinya adalah X di mana ini X di mana ya bisa gitu. Di mana X-nya itu di antara negatif 13 dan 11/5 gitu ya. Nah, gitu. Ya karena kita bicara di real ya, X-nya adalah bilangan real. Jelas ya? 9 menit lagi. Nah, kemudian kita bahas fungsi dan grafik. Ya, fungsi, kalau ada fungsi itu bicara tentang domain dan juga range ya. Atau ada juga kodomain ya. Nah, range itu adalah peta dari elemen-elemen yang ada di domain. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, fungsi itu apa? Fungsi adalah aturan ya, aturan yang menghubungkan ya setiap objek di X ya yang dikatakan domain ya. Kemudian dia memiliki tepat satu pasangan di kodomain ya, di second set ya. Nah, peta dari elemen-elemen X ya, elemen-elemen X di kodomain itu dikatakan dengan range gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita operasikan ya, operasi aljabar dari beberapa fungsi, dari dua fungsi, misalkan di sini F plus G, kemudian F min G, F dikalikan G, kemudian F dibagi G. Gitu ya. Jadi F plus G, X itu sama dengan Fx ditambah Gx. F dikurangi G, X itu sama dengan Fx dikurangi Gx.
dan seterusnya ya. Di sini yang terakhir ini F dibagi GX itu sama Fx dibagi GX. Nah, di sini ada ketentuan ya bahwa GX itu tidak boleh sama dengan 0 karena tidak terdefinisi kalau membagi dengan 0 ya. Oke, ini misalkan ya, kita akan mencari domain ya, domain dari masing-masing fungsi ya. Kita diberikan 3 buah fungsi fx sama dengan 1 per x min 3, kemudian ada fungsi g, gt sama dengan akar dari 9 t kuadrat, kemudian ada fungsi hw, itu 1 per akar dari 9 dikurangi w kuadrat. Oke, kita coba yang domain dari fungsi f. Kira-kira apa itu domain dari fungsi f? Domain itu adalah nilai-nilai pengganti dari x agar fungsi itu bermakna atau terdefinisi. Di sini saya tulis lagi ya. Fx itu 1 per x min 3. Kalau misalkan x-nya diganti dengan bilangan negatif, boleh tidak? Boleh tidak x-nya diganti dengan bilangan negatif? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi tidak masalah. Diganti dengan 0 x-nya? Boleh, Pak. Boleh. Diganti dengan positif? Boleh, Pak. Boleh. Yang tidak boleh apa? Dengan angka 3, Pak. Dengan angka 3. Oke. X-nya tidak boleh dengan angka 3. Mengapa? Karena ketika X-nya sama dengan 3, itu nanti akan ada pembagian dengan 0. Jadi 1 per 0. Itu kan sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi di sini domainnya adalah X. X-nya bilangan real. Ya. Boleh tulis X bilangan real. Dan X itu bukan sama dengan 3. Atau bisa juga dituliskan X dikurangi 3. Ya, boleh ya. Kemudian yang G nih. GT. GT ini akar dari 9 dikurangi T kuadrat. Bagaimana domain dari G? Nah, di dalam akar boleh 0. Akar dari 0 boleh? Akar 0 berapa? Nggak boleh, Pak. Akar 0 boleh ya. Oke. Akar positif, nah, di dalamnya ada bilangan positif, boleh ya. Akar di dalamnya ada bilangan negatif? Tidak boleh. Karena kita berada dalam bilangan real, kecuali kalau kita berada di dunia imajiner ya, atau bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks dibolehkan ya, akar dari bilangan negatif. Tapi di dalam bilangan real itu tidak. Ya. Maka di sini kita memastikan bahwa 9 dikurangi T kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini domainnya adalah 9 dikurangi T itu, 9 dikurangi T kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Nanti kalian cari T-nya. Ya. Ini domainnya. Kemudian yang terakhir sini DH ya. Ini kan HW-nya 1 per akar dari 9 dikurangi W kuadrat. Nah, apa ketentuan yang harus diperhatikan di sini? Pertama, di dalam akar tidak boleh ada
negatif, ya negatif. Gitu. Kemudian di sini ada pecahan. Kemudian kita perhatikan nilai dari akar 9 min W kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi DH-nya adalah 9 dikurangi W itu dia harus lebih dari 0. Ya. Oke. Nanti silakan pelajari lagi. Nah, ini untuk domainnya. Kalau masing-masing kan punya domain ya. Fx punya domain. Gx punya domain. Nah, domain hasil penjumlahan kedua buah fungsi itu nanti adalah irisannya. Oke, ini fungsi trigonometri sin, tan, cos ya. Sin itu opposite ya. Opposite itu yang di depan. Seberang ya, seberang, kemudian adjacent yang di samping. Jadi depan, samping. Ya. Opposite itu bukan depan, seberang. Oposisi, ya, oposisi itu yang seberang, di depan. Seberang dibagi dengan samping. Ya, sesa. Nah, yang ini namanya hipotenusa. Sudut garis di seberang sudut 90 derajat itu hipotenusa. Ini sudah kalian pelajari lah di ini ya. Ini sudut-sudut istimewa juga kalian coba ini lagi ya. Nah, ini rumus identitasnya. Silahkan dilihat lagi. Fungsi periodik. Nanti coba cek di ini yang GeoGebra ya. Sini nanti Bapak berikan ininya. Linknya. Terus sedikit saja ya. Satu menit lagi, Bapak harus ini. Coba ya dibaca ya nih. Kemudian ini ada contoh lagi fungsi komposisi. Setelah itu ada kelas work 1 ya. Silakan di screenshot ya. Nanti dikumpulkan di LMS ya. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari. Ada pertanyaan? Kalau ada, nanti lewat itu aja, lewat Fauzan. Kalau ada pertanyaan lewat Fauzan, nanti Fauzan kirim ke Bapak. Nanti Bapak coba jawab. Ini soalnya Bapak harus join ke Zoom yang satunya lagi karena ada PPG. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah hadir ya, berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Tugas satunya sampai pekan depan saja ya, sampai hari Minggu pukul 23.59 ya. Nanti di-upload di LMS. Bapak cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.